Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video berbagi informasi seputar perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai praktik penyusunan dari modul ajar. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai komponen-komponen apa saja yang sudah ada dalam modul ajar. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan contoh tentang modul ajar versi minimum dengan modul ajar versi lengkap. Perlu diingat bahwa yang saya sampaikan hanya contoh, sehingga pendidik itu bisa tetap memodifikasi ataupun merubahnya sesuai dengan konteks, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Langsung saja, saya akan membahas yang pertama mengenai modul ajar yang versi minimum. Seperti biasa, untuk di awal itu kita mulai dari pemaparan identitas terlebih dahulu. Dari nama, mata pelajaran, fase, alokasi, materi, dan profil belajar Pancasila yang hendak dicapai. Kemudian masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Ini saya ambil dari alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Nah, selanjutnya masuk ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ada 3 ya, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan dimulai dari pengkondisian kelas, kemudian jangan lupa untuk salam, doa, kemudian ada juga kalau saya itu selalu mengulang komitmen atau kesepakatan belajar yang telah disepakati di awal. Contohnya terkait penggunaan HP, kegiatan bertanya, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan untuk penyampaian tujuan pembelajaran dan skenario untuk penilaian selama proses pembelajaran. Ini perlu dijelaskan di awal. Kemudian saya juga melakukan apersepsi di sini atau asesmen di awal pembelajaran itu menggunakan tabel KWL ini di mana saya ingin mengetahui informasi dari peserta didik tentang apa yang mereka sudah tahu tentang topik ini, kemudian apa yang ingin mereka tahu dan apa yang sudah mereka tahu dan masih ingin tahu. Dan di sini saya menggunakan tabel ini dan saya memanfaatkan fasilitas platform Mentimeter untuk menggali informasi di sini ya. Nah, untuk ini tidak harus menggunakan platform Mentimeter ya, bisa menggunakan sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Selanjutnya dilakukan untuk memberikan pertanyaan pemantik ya. Di sini dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, sehingga bisa memancing untuk masuk ke kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah kegiatan pendahuluan, masuk ke kegiatan inti. Untuk kegiatan inti ini, silakan disusun sesuai dengan sintaks pembelajaran sesuai model pembelajaran yang telah dipilih sebelumnya. Karena di sini saya memilih PBL, jadi sintaks pembelajaran yang saya gunakan adalah sintaks PBL. Nah, di sini bisa dilihat ya, tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jadi di sini saya menggunakan slide PPT dan video pembelajaran. Nah, di sini saya bertujuan untuk memfasilitasi gaya belajar yaitu visual, audiovisual, dan kinestetik. Nah, kemudian dari pengelompokan belajar pun juga saya menggunakan gaya belajar untuk kegiatan diskusi. Nah, kemudian untuk mendiskusikan tentang konsep pengantar ilmu ekonomi ya tadi. Kasus ekonomi gitu ya, karena belum saya edit. Ya, kemudian setelah itu, nah di sini juga ada berdiferensi produk. Nah, di sini saya membebaskan untuk menggunakan media apa saja yang digunakan dalam kegiatan presentasi. Nah, di sini jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi tidak terpisah tetapi menjadi satu kesatuan karena pembelajaran berdiferensiasi itu pendekatan, jadi bukan seperti sintak yang harus urut. Nah, sehingga kita bisa boleh saja mengkombinasikan yang ada di situ. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke kegiatan penutup. Nah, untuk penutup sendiri, sebelum mengakhiri selalu ya kita meminta untuk peserta didik atau bersama-sama itu menyimpulkan tentang materi pertemuan pada hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan refleksi. Nah, di sini saya menggunakan sama platformnya masih Mentimeter dengan beberapa pertanyaan yang telah saya susun. Nah,
Di sini, kemudian setelah itu juga dilakukan pemberian penguatan motivasi dan menginformasikan mengenai topik materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan mendatang. Kemudian diakhiri dengan doa dan salam. Nah, selanjutnya terkait komponen untuk asesmennya. Nah, untuk asesmennya di sini, saya mencantumkan untuk asesmen di awal pembelajaran tadi ya, menggunakan tabel KWL, kemudian asesmen formatif saya menggunakan penilaian antar teman atau sejawat, observasi, dan presentasi. Nah, kemudian ada bahan bacaan yang saya gunakan dari buku siswa dan video materi. Nah, di sini kemudian selanjutnya ada lampirannya, karena di sini ditekankan bahwa meskipun minimum instrumen itu harus disertakan instrumen asesmennya. Nah, di sini untuk tabel KWL-nya, kemudian ini lembar observasi yang saya lakukan setiap kelompok dan catatan pengamatan. Nah, ini untuk versinya bisa banyak ya, jadi silakan disesuaikan. Kemudian untuk yang penilaian sejawat, nah ini saya gunakan rank skornya 0 sampai 100 dengan kriteria terkait mereka itu menilai dari segi apa? Penampilan, penyampaian materi, dan pendukung. Jadi untuk ini salah satu cara strategi saya yang saya gunakan untuk membuat kelompok lain itu memperhatikan dari materi yang disampaikan sehingga karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan penilaian. Kemudian selain itu saya juga melakukan penilaian presentasi. Nah, menggunakan kolom seperti ini, saya menggunakan skala 1 sampai 4 terkait dengan kriteria yang saya telah susun sebelumnya gitu. Kemudian ada beberapa catatan yang bisa saya tuliskan nanti di lembar penilaian presentasi. Nah, itu merupakan modul ajar versi minimum. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas untuk video ajarnya versi lengkap. Nah, untuk versi lengkap sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya pada video kali ini kita akan mengulang kembali ya. Untuk versi lengkap berarti semua komponennya tersedia. Nah, kembali lagi ya, setiap sekolah itu memiliki kebijakan masing-masing karena memang kebutuhannya berbeda untuk kebutuhan misalnya akreditasi, supervisi, dan lain sebagainya. Nah, di sini sama ya untuk informasi umum dimulai dari identitas modul. Silakan dicantumkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lanjut ke kompetensi awal, di mana kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sebelum masuk ke topik pembelajaran yang ada dalam modul ajar. Kemudian profil pelajar Pancasila yang diharapkan atau hendak dinilai dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada sarana dan prasarana. Kemudian target peserta didik, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini bisa dipilih ya untuk tatap muka, daring, atau blended. Atau model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, yaitu Problem Based Learning. Nah, selanjutnya di sini ada kompeten inti, mulai dari tujuan pembelajaran, diambil dari ATP. Kemudian di sini assessment, kemudian nah di sini saya buat kolom ya, bebas ya, ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada pemahaman makna, pertanyaan pemantik, kemudian sama ya, ada kegiatan pembelajaran, sama seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di sini ada kegiatan lanjut lagi tentang refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada kegiatan penutup ya di sini. Nah, di sini Nah, kegiatan refleksi ini kita gunakan sebagai sarana untuk memperbaiki proses kegiatan pembelajaran sehingga kita memiliki catatan terkait kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk kita mengelola refleksi maupun asesmen yang telah kita buat. Mungkin bagi Bapak Ibu yang penasaran mungkin ingin ditanyakan juga bisa diskusi di kolom komentar. Kemudian lanjut ya. Di sini lanjut untuk lampirannya seperti halnya pada versi minimum tadi ada lembar kerja yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian juga ada di sini pengayaan dan remedial yang akan kita lakukan, sumber bacaan dari peserta didik, glosarium, dan ada daftar pustaka. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu semua untuk versi lengkap ataupun versi minimum kira-kira enak yang mana? Meskipun ya, kalau saya pribadi lebih senang untuk yang versi lengkap karena selain itu kita bisa juga mendokumentasikannya dan kita bisa gunakan untuk
Misalkan kita gunakan untuk ketika kita melakukan praktik baik berbagi ya, itu best practice terbaik yang kita bisa gunakan juga ya. Monggo silakan digunakan, semoga bermanfaat. Mohon diingat ya Bapak Ibu, ini terkait mohon diingat ya untuk semuanya yang saya sampaikan di sini hanya sebagai contoh dan tentunya masih banyak kurangnya. Nah, semoga dengan ini juga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentang penyusunan modul ajar. Bertemu pada video pembahasan selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.